Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kita sebelum memulai pelajaran, kita biar semangat, kita tepuk semangat. Masih ingat? Tepuk semangat. Belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siapkan pada doa di dalam hati. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan belajar hal baru yang baru kita pelajari di sekolah kita, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kamu pernah mendengar kata coding? Pernah belum? Pernah. Kecerdasan artifisial atau AI, AI, pernah dengar? Nah, yang robot, terus gambar, bisa ngomong sendiri, ya, mulutnya ngumpat kamit, padahal itu gambar, foto. Itu banyak sekali di TikTok atau di media sosial. Pernah lihat? Pernah. Yang ngomong tapi foto, tapi mulutnya bisa ngomong sendiri. Itu namanya AI atau kecerdasan artifisial. Nah, coding dan kecerdasan artifisial hari ini kita akan belajar tentang itu. Tujuan pembelajaran kita adalah: 1. Menjelaskan pengertian berpikir komputasional secara sederhana. 2. Mengenal konsep dasar coding sebagai bagian dari berpikir komputasional. Ya. Mengenal kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan itu atau AI atau bahasa Indonesia AI secara sederhana. 4. Menggunakan elemen berpikir komputasional. Jadi ada 4 elemen berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma dalam aktivitas sederhana. Kemudian 5. Membuat program sederhana menggunakan CRAD atau blockchain. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu tentang 4 elemen berpikir secara komputasional. Nah, di coding atau di AI, ya, di AI ini, coding ini sebenarnya kalau kita mendengar kata coding, kita berpikirnya pasti tentang berbasis website, ya, web base, berbasis website, berbasis internet. Ternyata coding ada yang tidak pakai internet. Jadi coding bisa menggunakan internet dan tidak menggunakan internet, ya. Contohnya, yang pernah menggunakan HP untuk mencari lokasi atau menggunakan Google Maps, siapa? Yang pernah menggunakan acuh? Yang pernah menggunakan Google Maps? Ya. Untuk apa Google Maps? Untuk mencari lokasi di HP kita, ya. Kita itu pakai internet, pakai Google Maps. Kalau mapnya nggak ada internet, HP-nya berarti tidak bisa mencari lokasi.
mengetik lokasi, misalkan Desa Segarjaya, kantor Desa Segarjaya. Nah, nanti di map itu langsung muncul kantor Desa Segarjaya dan dengan petunjuk arahnya jalan, ya. Terus kalau kita kesesat kemana-mana, pengen cari alamat teman atau alamat saudara, pakai Google. Pernah? Ya. Terus di handphone juga kamu pernah menggunakan untuk mencari sesuatu di Google, pernah? Mencari gambar buah-buahan. Nah, mencari apa? Hewan, ya. Nah, mencari gambar mobil. Nah, mencari model layang-layang. Nah, terus kalau ketik begini ya, kamu ada handphone kamu, tentunya handphone kamu harus connect dengan internet. Kalau connect nggak connect bisa nggak? Bisa nggak nyari di Google kalau nggak connect? Kalau nggak ada datanya, bisa nggak? Keluar nggak gambar? Enggak. Nah, berarti itu ya harus terkoneksi dengan internet, wifi, atau harus kuota kita harus ada di Nah, caranya seperti itu. Itu adalah salah satu kecerdasan artificial, ya. Artificial intelligence atau AI. Itu namanya AI, kecerdasan artifisial. Bagaimana dengan coding, Pak? Nah, hari ini kita membahas coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini ada 4 elemen dulu dalam berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma. Yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang lebih berfokus pada setiap bagian. Jadi ada 4 komponen cara berpikir komputasional. Yang kedua yaitu pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam data atau masalah yang ada. Dengan mengenal pola, kita dapat membuat prediksi, generalisasi, dan mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk masalah yang serupa. Yang ketiga baca, yang kebaca siapa tuh? Pin, baca Pin. Yang ketiga Pin. Abstraksi. Informasi penting dan menghilangkan detail yang tidak Relevan. dari masalah ini, membantu Jadi mengenalkan masalah dan memfokuskan pada elemen kecil yang diperlukan untuk solusi. Ya, yang keempat baca Dawia, yang kencang. Desain algoritma. merancang serangkaian langkah atau instruksi Terurut. Ya, untuk menyelesaikan masalah. ya. Algoritma ini merupakan rencana langkah demi langkah yang harus diikuti untuk mencapai solusi yang diinginkan. Ya, itu adalah 4 komponen berpikir secara komputasional. Nih, Bapak punya ini, apa kamu lihat? Ini coding, ya. Ini coding. Nah, apa itu coding? Coding itu seperti memberi perintah kepada komputer. Coding itu seperti memberi perintah kepada komputer atau kepada handphone. Sama seperti saat Pak Guru memberi aturan main dalam olahraga. Contoh dalam kehidupan. Misalkan gini. Dawia itu diberikan resep makanan. Tahu pernah masak di dapur? Pernah masak? Nah, kemudian ada resep makanan. Cara membuat kue ulang tahun.
membuat kue bolu. Di situ di resepnya ada. Di resepnya ada. Bahan-bahan: tepung terigu, gula, telur, garam, kemudian pengembang ya, pengembang roti itu pengembang bahan, terus dan segala macamnya. Kemudian alat-alatnya ada bak, ada mixer, air ya. Nah, tadi. Lalu setelah itu ya, setelah kita melihat resepnya, pertama lihat sini. Pertama kita aduk telur, kocok telur. Di situ di resep, di bacaan resepnya pertama kita aduk telur. Kita aduk telur, kemudian pecahkan telur 3 butir, pecahkan. 3 butir dipecahkan, kemudian kamu kocok. Di situ di resep. Ada, di resep ada di resep. Di resepnya ada, kemudian kamu kocok pakai apa? Pakai apa? Kocokan telur manual bisa atau pakai mixer. Kemudian kasih tepung terigu. Terus di resepnya ada lagi, di resepnya di sini tuh. Ibu memberikan daftar perintah resep untuk membuat kue. Jika kamu mengikuti semua perintah dengan benar, kuenya pasti enak. Kemudian resepnya kamu lihatin. Oh, setelah itu masukkan terigu. Kemudian masukkan garam, masukkan gula, aduk campur sampai rata. Tunggu beberapa menit. Di situ di resepnya ada. Kamu ikuti resep itu sampai benar-benar selesai. Kemudian setelah resepnya, setelah adonannya jadi, kemudian tunggu beberapa menit dan masukkan ke dalam kemudian di oven bolunya, bahannya, terus kemudian setelah beberapa menit di resepnya ada oven 20 menit. Kamu sesuaikan. Oh iya, 20 menit, kamu tunggu 20 menit. Dibuka ovennya, dikeluarkan bulunya dan bolunya jadi. Kalau kita ikuti resepnya, ikuti langkah-langkahnya sesuai resep, bolunya jadi apa enggak? Hah? Jadi enggak? Enak enggak? Nah, telurnya 3, kita pakai 3. Telurnya, gulanya 1/4 atau setengah kilo, kita pakai setengah kilo. Terigunya, ya, terigunya 1/4, kita pakai 1/4. Jadi, tapi kalau misalkan resepnya disuruh telurnya 3, kita pakai telur 1. Gulanya sama, terigunya sama, tapi telurnya kita bedain 1. Jadi nggak, Bu? Ovennya dikeluarkan bulunya dan bolunya jadi. Kalau kita ikuti resepnya, ikuti langkah-langkahnya sesuai resep, bolunya jadi apa enggak? Hah? Jadi enggak? Enak enggak? Nah, telurnya 3, kita pakai 3. Telurnya, gulanya 1/4 atau setengah kilo, kita pakai setengah kilo. Terigunya, ya, terigunya 1/4, kita pakai 1/4. Jadi, tapi kalau misalkan resepnya disuruh telurnya 3, kita pakai telur 1. Gulanya sama, terigunya sama, tapi telurnya kita bedain 1. Jadi nggak, Bu? Hah? Jadi, tapi tidak
tidak enak karena telurnya kata resepnya suruh 3, kita pakai sesuai nggak? Jadi akhirnya bolunya tidak jadi tapi tidak itu sama aja resep itu kita membuat itu sama aja coding. Contoh kedua, misalkan ada Pak Guru memberi perintah, misalkan ini, pemain penjaga hanya boleh bergerak 3 garisnya, pemain penyerang harus melewati semua garis. Ini adalah kode agar permainan berjalan terus. Jadi gini, misalkan kita sedang main obot-obotan, atau main, kamu pernah main ular tangga? Pernah main ular tangga? Main ular tangga itu ada apa namanya? Yang buat jalan pionnya ya, ada pionnya warna merah dan hijau misalkan, buat teman, buat lawan dan kita, buat musuh dan kita. Kemudian ada satu yaitu dadu. Dadu itu harus dikocok, ya kan? Kalau kita main ular tangga, dikocok. Kalau nggak pakai dadu bisa nggak main ular tangga? Nah, dadu itu anggaplah perintah. Coding itu. Ular tangga itu perintah. Misalkan kita kocok keluar 3, jalannya berapa berarti? 3. Kita melangkahnya 3. Terus kita kocok lagi keluar 6, jalannya harus 6. Kalau pakai dadu, nggak pakai dadu bisa nggak? Bisa. Berarti ular tangga itu adalah permainan coding. Perintahnya dari lemparan dadu. Kalau nggak pakai dadu nggak seru. Tidak bisa kita main ular tangga kalau tidak pakai dadu. Nah itu coding, perintah. Ya, contoh gini, kamu kan kiri kanan deh, ya, kiri kanan duduknya, ya. Bapak mau contohnya coding sederhana. Yang sebelah kiri kamu mana kiri? Yang duduk di sebelah kiri. Nah ini yang duduk sebelah kiri ya. Duduk sebelah kiri adalah robot. Sebelah kiri adalah robot. Berarti kalau si Cahlan, robotnya adalah Cahlan. Kamu yang memerintahkan di Cynthia. Sebelah kiri robot, si Alvin, Silam dan Chandra adalah robot. Mendika, Hasan dan Pandu adalah robot. Yang memberi perintah sebelah kanan. Yang memberi perintah adalah ini. Mariani, Pahat, dan Gawia memberi perintah. Arga, Nurayati, dan Mahira dan Sinta memberi perintah. Nah, misalkan gini, Bapak mau merintahkan robot. Robot kan nggak bisa bergerak, cuma gini. Hadap ke kiri. Nah, robot begini doang. Gerakan tangan kanan. Berhenti. Tangan kanan ke atas. Nah, gitu. Robot perintahnya ikutin perintah. Tangan kanan ke bawah. Tangan kiri ke atas. Kiri ke bawah. Jalan 1 langkah. Tapi diawali dengan kata perintah begini. Robot. Oke robot. Nanti robotnya jawab begini. Siap. Ya. Oke robot, tadi perintahnya gitu. Pertama kamu kata robot tolong geser ke kanan. Berhenti. Kamu berhentiin. Kalau nggak berhenti robot akan geser terus. Robot tolong mundur ke belakang. Nah, ini kan kalau robot mainan begini terus kan? Namanya menstop, berhenti. Nah,
hadap ke kiri. Kiri. Oke robot, anggukan kepala. Terus, kalau belum berhenti, berhenti. Oke robot, gelengkan kepala. Berhenti. Oke robot, goyangkan kaki, goyangkan tangan kanan ke depan dan ke belakang. Nah, itu kalau nggak diberhentiin, dia akan terus sampai baterainya habis. Nah, ini adalah robot sistemnya, harus diperintah dengan perintah manusia. Berhenti. Oke, ngerti? Nah, gimana caranya robot supaya duduk? Kita perintahkan robot geser ke kiri 1 langkah. Geser ke kiri 1 langkah. Geser aja, geser ke sana. Terus. Oke robot, maju 1 langkah. Nah, ini kan ada kabel. Robotnya suruh kita loncat. Robot loncat 1 kali. Robot maju 3 langkah. Robot hadap balik kanan. Balik kanan. Nah, geser ke kanan 1 langkah. Oke robot, silakan kamu duduk. Nah, itu adalah robot. Kamu sekarang Bapak perintahkan, coba yang kanannya merintahin, yang kiri berdiri sekarang semua. Berdiri semua. Nah, robotnya ada di sini. Geser. Robot ada di sela-sela. Oke, kamu sini lah. Nah, kamu memerintahkan dia. Kamu memerintahkan. Nah, kanan dulu. Nah. Oke, robot tegak, robotnya. Ya, yang memerintahkan madep ke robot. Memerintahkan madep ke robotnya. Madep ke robotnya. Oke, madep ke robot. Nah, sekarang kamu coba perintahkan robot kamu mau terserah mau ngapain lagi. Silakan perintah. Awalin dengan hai robot. Coba. Ayo. 1, 2, 3. Silakan mau merintahkan apa? Ayo yang lain. Yang lain. Yang lain mendengarkan perintah tuannya. Gak yang memerintah, yang memerintahkan, jangan mendengarkan perintah yang lain. Yang pertama pasti memerintahkan robot ini doang, robot silam. Yang lain nggak usah ikut. Oke? Silakan, perintahin. Ayo, cepat. Jangan malu-malu. Perintahin robotnya. Hei, lihat ke robotnya. Perintahin. Terus, jangan ngikutin yang lain. Perintah yang lain aja, silakan. Ya, terus. Terus, kencang perintahnya, robotnya mau dengar. Cepat. Ya, terus. Terus. Robot suruh duduk atau suruh berdiri.
Ya. Nah, tepuk tangan. Itu adalah cara ya. Dengarkan. Itu adalah cara bekerja rob. Dengarkan ini. Itu adalah cara bekerja ya, sesuai dengan perintah kamu adalah coding ya, coding ya, coding ya, itu adalah coding perintah. Lihat sini. Nah, di sini ada permainan, lihat. Ayo coba bantu robot mengambil harta karun. Nah, ini adalah harta karunnya. Ini adalah yang hijau adalah robot. Ini yang kuning harta karun. Caranya tuh, ada yang suruh perintahnya nih. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kalau robotnya di yang hijau, berarti kemana dulu? Berapa langkah? Sekali dia jalan sekali. Terus kanan lagi. Kanan lagi. Terus tadi Bapak menyuruh apa namanya, Mariani dan Mahira membuatkan kopi. Misalkan Mariani buatkan kopi, nih panaskan air, kemudian tuang kopinya di gelas, ya, kopi sasetan tuang di gelas, kemudian nanti airnya akan panas mendidih. Setelah mendidih, airnya tuangkan ke gelas. Setelah air tuangkan ke gelas, kompornya dimatikan. Kompornya dimatikan. Ya. Kompornya dimatikan, kemudian kopinya diaduk. Nah, itu adalah cara membuat kopi. Berarti itu tadi perintah Bapak adalah kopi. Kamu yang melaksana sama dengan tadi robot, ya. Kamu adalah ada yang memerintahkan, ada yang jadi robot. Nah, lihat nih. Ya, duduk yang benar, jangan begitu, jangan santai-santai. Terus ya. Ini coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian kita lihat AI. Nah, apa itu AI atau bahasa Inggrisnya AI? Ya, AI. A itu E. Kan kalau bahasa Inggris kalau abjad A B C. Kalau bahasa Inggrisnya A B C D E F G. A B C D F. Ya. Itu bahasa Inggrisnya A itu. A B C D kan gitu kalau abjad bahasa Inggris. Jadi A itu dibacanya E. A, B, C, A. I-nya dibacanya A. Jadinya A itu dibacanya E. Ya, dalam bahasa Inggris kita Pak sering mendengar di YouTube, di TikTok AI. Iya, karena dalam bahasa Inggris A itu dibacanya
itu dibacanya. Jadi apa itu AI atau apa itu? E-nya, A-nya itu artificial, A-nya itu artificial, I-nya intelligent. Jadi disingkat artificial intelligence, atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artificial. Itu yang benar tuh, yang disunting, lagi ditekan. Kecerdasan artificial atau kecerdasan buatan, adalah saat kita membuat komputer bisa berpikir atau belajar sendiri mirip seperti manusia. Nah, kalau ini AI ini adalah komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Misal, saat kamu pernah menggunakan handphone, pernah menggunakan filter di kamera, pernah? Filter di kamera itu banyak. Ada yang filter jadi kucing, hidung kita jadi kucing, kan dikasih kumis. Pernah pakai? Kok bisa tepat? Pas kita center muka kita tepat, kumisnya ada di pipi, hidungnya pas. Itu karena ada AI, kecerdasan artificial komputer. Komputer bisa membaca, ya, bisa membaca mana hidung kamu, mata kamu, mulut kamu. Jadi dia tepat ngasih mulut, ya, tepat ngasih hidung di hidung, tepat ngasih kumis di sini. Karena komputer itu bisa membaca mata kamu, hidung kamu, dan mulut kamu secara tepat. Walaupun kita bergerak di kamera, tetap kumisnya mengikut. Kamu pernah pakai di kamera filter kumis? Pernah? Kalau kamu geleng-geleng, ngikutin nggak kumisnya? Kamu pernah berpikir nggak, kok bisa tepat ya kumisnya? Itu karena ada kecerdasan artificial atau ya. Kemudian contoh lain, kamu pernah buka YouTube? Nah, nonton apa? Misal kita YouTube, kita mencari, saya ingin mencari tentang matematika, ya, atau selain matematika saya pengen mencari bacaan surat-surat pendek. Saya pengen ada tugas misalkan membaca surat pendek. Kita cari tuh surat-surat pendek, ya, Anas misalnya, Al-Ikhlas. Nah, atau saya pengen menghafal lagu-lagu wajib nasional. Saya pengen mencari lagu Indonesia Raya. Ternyata pas kamu mencari itu, kamu nge-like videonya, kamu suka, kamu like, kamu subscribe, dan setelah kamu tutup HP-nya, kamu buka lagi. 2 jam kemudian kamu buka lagi. Ternyata di YouTube kamu itu banyak lagu-lagu yang keluarnya lagu-lagu nasional. Loh, kok di YouTube tadi kan saya cuma nyari lagu nasional, kok sekarang pas saya buka YouTube ada lagu nasional mulu. Seolah-olah YouTube itu tahu kalau kamu suka dengan lagu nasional. Kok bisa gitu ya? Karena YouTube atau komputer atau
handphone kamu ngebaca kamu. Oh, orang ini suka nih dengan lagu-lagu nasional, suka dengan suara-suara pendek. Akhirnya setiap kamu buka YouTube selalu dimunculkan lagu-lagu nasional. Karena algoritmanya terbaca kesukaan orang itu. Kalau kamu suka nonton film Upin Ipin, terus seri 1, seri 2, yang muncul di handphone kamu Upin Ipin, terus Upin Ipin terus. Padahal kita nggak minta. Kok ini munculnya Upin Ipin terus? Nah, itu adalah membaca kesukaan orang. Ya, pernah nggak begitu? Kamu nggak nyari Upin Ipin, kok munculnya di YouTube Upin Ipin? Karena apa? Karena sejarah kamu pernah mencari Upin Ipin. Dibaca algoritmanya. Oh, orang ini suka Upin Ipin, orang ini suka lagu-lagu nasional, suka lagu-lagu pendek. Begitu. Itu adalah AI, kecerdasan artifisial. Kemudian contoh lain. Kamu tahu, kamu pernah main game apa? FF? Ya. Nah, pernah nggak game kamu melawan komputer? Hah? Kamu berpikir nggak? Komputer itu FF itu musuh kamu siapa yang menggerakkan? Bisa nembak sendiri, terus kita kadang kalah, ya? Bisa nembak, bisa mengarahkan jalan, ya? Bisa apa? Bisa matiin. Iya, kenapa? Siapa yang menggerakkan? Orang bukan? Bukan. Itu komputer. AI. Ya, komputer kecerdasannya bisa mengalahkan kita kalau kita lagi nggak ada teman main pakai nama komputer, ya. Itu sama kalau kita main catur juga, ya. Main catur di handphone, nggak ada musuhnya deh. Bapak suka main catur, nggak ada musuhnya. Bapak klik di situ, musuhnya kok. Komputer kita pilih, ada yang isi, ada yang normal biasa-biasa aja, ada yang berarti ada yang mudah, ada yang biasa, ada yang sulit. Tergantung kita milih musuhnya. Kalau kita yang mudah, udah gampang, kita kalahkan. Komputer juga bakal kalah, kita lawan. Kalau kita pilihnya ya mudah. Tapi kalau kita pilih yang pilihannya pengaturannya lawan komputer, pilihnya yang sulit, menang gak kita? Tergantung. Kalau kita pro, ya. Kalau kita pro pasti menang. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, kita kalah, dibantai komputer. Kamu berpikir siapa yang menjalankan? AI, komputer. Makanya itu salah satu contoh yang pernah kamu mainkan. Makanya pembelajaran hari ini kita tentang coding dan AI itu sebenarnya pernah kamu lakukan di kehidupan sehari-hari. Coding pernah dilakukan sama para perempuan, sama ibu-ibu pernah. Apa Pak? Emak kamu pernah coding? Pernah, emak kamu pernah coding. Cara membuat resep makanan, cara membuat sayur lodeh. Lihat di YouTube, ikuti cara-caranya. Ini bahan-bahannya, dibeli bahan-bahannya. Setelah dibeli, cara membuatnya. Handphone taruh di dapur, iris bawang. Kan ngikutin. Kalau nggak ngikutin jadi nggak sayur? Itu adalah coding. Contoh, sama lagi Pak coding. Kamu bermain ular tangga, itu adalah coding. Kok coding? Iya, kamu diatur dengan dadu, ya. Kamu dikocok dadu, jika keluar 3, jalan ya 3. Itu coding. Terus apa lagi? Permainan. Tadi robot-robotan yang Bapak suruh kamu, ya. Itu adalah coding tanpa menggunakan internet teknologi, ya. Nah, AI
mencari YouTube buat belajar, mencari gambar-gambar di Google, itu adalah AI. Ngerti sampai sini? Tidak ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Misalkan di YouTube nih, YouTube kalau kita ketik di Google, kalau kita klik tampilkan kucing atau gambar kucing, klik tek, muncul nggak kucing? Banyak kucing di Google. Terus Google kita suruh gambar burung, muncul nggak? Itu adalah kehebatan AI, ya. Kemudian apa aplikasi di handphone kamu yang kamu anggap pintar lagi? Contohnya aplikasi apa yang kamu anggap pintar di handphone kamu? Satu, yang kamu anggap pintar, oh ini hebat banget nih, handphone bisa begini, apa? Kamu pernah tahu filter, ya? Filter di TikTok, orang tua bisa jadi muda. Oke. Filter ya, di TikTok bisa, di kamera biasa bisa. Kamu nih, kamu lihat, banyak kan orang-orang kok aslinya wajahnya hitam, tapi kok di kamera putih. Itu pakai filter. Canggih nggak filter? Canggih, hebat ya, hebat teknologi. Apalagi yang kamu anggap pinter? Itu tadi Google Map. Google Map kita nggak tahu arah, kita mau ke Monas nih, aduh nggak tahu jalan. Ketik aja di situ ya, ketik apa? Monas. Ada nggak? Ada di map muncul, Monas. Berikut jalan-jalannya, berikut ini yang macet, yang tanda merah itu macet. Yang ini tidak macet ya. Ini jalur tikus, ini jalur cepat, ini jalur tol. Hebat sekali dengan Google. Apalagi di handphone kamu yang kamu anggap canggih, pintar. Selain tadi filter, bisa merubah wajah kita jadi tua, bisa merubah wajah kita jadi cantik. Terus Google Map, apa lagi? Kalkulator pinter nggak? Di handphone kamu ada kalkulator? Pinter nggak? Kamu ketik berapa aja kali berapa, dia muncul hasil. 230 dikali 16 muncul hasil. Pinter nggak? Banyak kecerdasan artifisial atau AI yang dianggap pintar. Nah, bedanya sama manusia apa? AI dengan manusia. AI dengan manusia bedanya adalah kalau manusia mempunyai perasaan, mempunyai empati, simpati. Tapi kalau robot AI itu tidak mempunyai perasaan. Kalau robot kalau disuruh apa aja dia nggak pakai perasaan, ya. Misal robot, padahal di depannya itu ada apa namanya? Ada paku atau tembok atau kali, ya, sungai. Padahal udah 2 langkah lagi sungai, kita suruh maju ke robot, maju 5 langkah. Padahal 2 langkah aja sungai jauh, tapi dia maju sampai jauh. Itulah robot, tidak punya perasaan. Kalau manusia, ini 2 langkah lagi, suruh maju tidak bakal maju. Kenapa? Karena kita punya perasaan otak. Oh, nanti kalau saya maju jatuh,
Tadi kita sudah main robot-robotan ya. Kemudian kita cara membuat blockly. Kita main blockly dulu ya. Nah ini adalah permainan blok. Contoh, ini yang teka-teki ini ya. Teka-teki ini dulu kita lihat. Nah, itu ada angsa atau bebek, ada lebah, kucing dan info. Bentar. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Nah, ini ada kucing, angsa atau bebek, ada lebah, kemudian ada siput. Kita geser dulu. Ini kita ke lebah. Mana lebah? Yang ini adalah lebah ya. Ini lebah, ini siput, bebek dan kucing. Ini dulu yang lebah ya. Lebah kita geser di sini. Lebah kita geser. Kemudian kita tempel di mana? Ini ya. Nah, itu jadi lebah. Yang kedua nih, apa? Yang kedua, siput. Kita ganti ini ya, siput. Kemudian apa? Kucing. Kemudian ya, gambar-gambarnya sudah kesusun. Kemudian ini ada yang biru-biru ini, yang ungu ini adalah tuh. Ini gambar, ini kaki. Nah, ini ada pilihan tuh kaki. Ini kakinya berapa? Kita klik. Lebah kakinya berapa? Ada 2, ada 4, ada 6. Nah, hitung 1, 2, 3 lebah kan? Nah. Siput 0 kakinya. Kemudian bebek 2. Kucing 4. Oke, kaki udah kepilih. Ciri-cirinya ada lendirnya. Ini lendir apa? Siput, ada lendir. Terus ada madu. Madu. Masukin ke sini ya. Kemudian bulu unggas. Bulu unggas bebek. Bulu mamalia. Penyengat lebah. Bikin. Nah. Penyengat lebah. Terus tempurung apa? Tempurung siput. Ini tempurung. Paruh kumis kucing. Oke, kita periksa jawabannya ya. Kita periksa jawabannya. Sempurna. Kita ke labirin.
Bergerak maju. Kita jalankan. Tuh. Bergerak maju cuma segitu. Cuma sampai situ dia. Berarti harus 2 bergerak majunya ya. Bergerak majunya harus 2. Coba kita bergerak majunya 2. Dia jalankan ya sampai sini. Ya, sampai lokasi. Coba kita jalankan. Nah, berarti Nah, yang kedua, level kedua. Tuh. Bagaimana? Bergerak maju. Udah, taruh. Terus apa lagi? Belok mana? Belok ke kiri, kita taruh di sini. Terus habis belok kiri kemana? Jalan. Jalan, maju jalan ya. Kita taruh maju jalan. Terus belok ke kanan. Kita taruh belok ke kanan. Coba kita jalankan ya. Belok kiri, belok kanan. Dah. Salah. Kemudian nggak maju. Nih, belok maju, belok kiri, terus maju, terus belok kanan. Dia ternyata nggak sampai sini. Nih, belok, belok tuh. Dia nggak sampai. Tambahin apa? Tambahin maju ini ya. Ini maju. Coba kita jalankan. Iya. Selamat, Anda menyelesaikan level ini dengan 5 baris. Lagi. Level ketiga. Nah itu, bagaimana? Ini adalah untuk mengulang-ulang ya. Video ini untuk mengulang-ulang. Ini untuk mengulang-ulang. Jadi bagaimana? Kalau kita ini buat, kita jalankan, dia cuma segitu. Berarti harus dimasukin ke sini nih, supaya dia ngulang. Nih, masukin ke sini. Cep. Kita jalankan. Tuh. Bisa ya. Lagi. Nah, ini level keempat. Bikin susah nih. Ini cuma pakai 4 blok. Cuma pakai 4 perintah. Cuma pakai 4 perintah. Bagaimana caranya memerintahkan dia supaya bisa sampai ke jalan tuh, ya. Oke. Kegiatan ini sudah selesai, berarti kita refleksi. Nah, sekarang berarti kamu refleksi menjelaskan silakan kamu berdiskusi ya. Berdiskusi untuk nanti ada robot jalan dari sini, robot satu orang robot, satu orang yang menggerakkan agar robot itu sampai ke ini ada kabel. Berarti tadi harus load. Bisa perintahkan robot untuk meloncat. Oke? Ya. Silakan berdiskusi. Nanti robotnya akan Bapak perintahkan untuk dari sini. Dari depan dulu jalan, kemudian loncat sampai keluar, buka pintu, kemudian masuk lagi. Ya, kamu perintahkan robotnya satu kelompok itu satu tempat dulu. Perintahkan nanti robotnya sampai
sampai ke depan pintu, kemudian dari depan itu balik lagi, duduk lagi. Perintahkan robotnya. Ya, silakan berdiskusi. Nah, satu orang jadi robot, silakan. Ayo, maju. Berdiri. Berdiri dari situ. Ya, perintahkan, silakan. Oke, sampai kami memerintahkan karena itu robot kamu. Silakan. Oke, berdiri kamunya. Ayo, perintahkan. Maju berapa langkah? Tegak robot dan tegak. Oke, sampai sana. Sampai depan pintu. Jangan belok, kamu berdiri jangan. Pintu. Belum stop. Ya, betul, tepuk tangan. Belok, ya. Ya, ganti robot bercanda, kamu yang memerintahkan. Oke, robot. Oke, robot.
belajar hari ini tentang coding dan AI, ternyata coding pernah kita lakukan, pernah kita coba di kehidupan sehari-hari. AI, kecerdasan artifisial, ya, atau artificial intelligence juga pernah kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Di handphone kita sering menggunakan AI, ya. Contohnya filter HP, Google Map, terus menggunakan Google, ya, atau YouTube mencari bahan-bahan atau materi pelajaran. Jadi kita gunakan Google, itu ya. Banyak sekali ternyata tanpa kita sadari kita pernah menggunakan code. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti di rumah tugas kamu adalah membuka Blockly, ya, di handphone, membuka Blockly, kemudian kamu bermain di handphone dengan Blockly, ya. Membuat tugas Blockly di handphone atau memainkan Blockly di handphone dan membuat pola sederhana. Dan membuat pola tugas di rumah, membuat pola sederhana dan membuka Blockly di handphone. Oke, hari ini kita selesai pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan minggu depan kita masih belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan